Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin bahwasanya video ini adalah video raw upload dan gue edit ulang plus gue tambahin narasi. Buat yang ingin lihat video originalnya silahkan cek di deskripsi. Yuk kita lanjut ke Cross Zero part berikutnya. Di part ketiga ini pemainnya hampir semuanya diganti oleh sang sutradara. Ya walaupun masih ada satu atau dua yang dipertahankan sih. Siapakah dia? Mari kita lanjut. Sebelum itu silakan siapkan kopi manis dan kita intro dulu bosku. DJ Crazy next. Film diawali dengan seorang ibu dan anak. Anak itu bernama Kaburaki Kazuo. Ya, pemeran utama dalam film ini. Sejak kecil Kazuo ditemukan di asrama yang bernama Sun Gakuen. Kalau kalian tanya di mana ayahnya, gue sendiri juga gak tahu. Mungkin di anak haram ya. Canda koi, mentang-mentang negara Jepang pikirnya ke sana mulu anjay. 10 tahun kemudian Kazuo telah tumbuh menjadi remaja. Dia bertanya di mana sekolah sudah, namun tidak ada satupun orang yang menjawab pertanyaan dia. Lalu kita diperkenalkan karakter baru dan murid-murid baru susulan yang baru mendaftar tentunya. Lalu Kazuo bertemu Momo dan Koguru yang merupakan siswa baru susulan, dan mereka juga akan menjadi partner Kazuo untuk melakukan susulan dengan kelas 1. Berbeda tentunya dengan Takia Genji dulu ya, yang mulai menaklukkan dengan dibantu oleh kelas 2 yaitu Izaki dan Makise. Kemudian Kazuo sedang menatap mobil dan bertemu orang yang duduk di belakang mobil. Ya duduklah, masa berdiri, namanya juga naik mobil kan. Dia bernama Kagami. Kagami sendiri merupakan salah satu monster di Cross Zero part ini. Seperti apa kemampuannya? Simak baik-baik videonya, oke? Kita lanjut ke dalam sekolah susulan di mana sedang ada pertarungan atau duel. Jujur sih agak kecewa dengan part ini. Dulu kan perebutan kekuasaan melalui tawuran, tapi di part ini kok cuma duel ya. Walaupun kecewa, kita lanjutkan aja. Ya langsung fight aja antara Goro dan Takai, dan hanya sekali pukulan langsung KO. Gila sih Cross Zero part ini, kuat banget. Dan akhirnya Toro menjadi pimpinan susulan yang baru. Dan ini juga ada duel dengan satu pukulan saja gigi copot anjay. Kita lihat seperti apa. Dan wow, seperti Godhand si Kazuo ini. Next day kita dipertemukan kembali dengan karakter Makise yang merupakan salah satu karakter yang masih dipertahankan, dan dia bersama Takeru dan sama yaitu karakter Cross Zero sebelumnya. Mereka berdua memutuskan untuk bekerja di showroom mobil di sana. Lalu showroom mobilnya sendiri kepunyaan janda beranak satu yang bernama Ayasa. Wah, gue ngerti otak-otak bulus mereka nih. Mereka berdua bekerja di showroom mobil itu ya, mereka mungkin mengejar Ayasa ya. Dasar otak bulus anjay. Shin berpindah di sebuah kolam. Di sana Momo dan Okuro berencana untuk merekrut Kazuo. Lalu Okisu memperlihatkan beberapa geng yang terkuat di susulan, yaitu dari yang pertama Rochester yang dipimpin oleh Toro, merupakan geng yang terkuat di susulan. Lalu di peringkat kedua ada Takegeshi, yaitu orang yang kalah dengan Toro di awal film tadi. Di peringkat ketiga ada Tarizama, dia merupakan pimpinan geng Tarizama Island. Di ranking keempat ada Gura dengan kacamata dan rambut merah. Di ranking kelima ada Kaburaki Kazuo yang merupakan pemeran utama film ini atau bintang film ini. Sedangkan di ranking ke-6 ini sedang terjadi perebutan antara Shoji Tadano dan Yamashita dan Raindaman, sang legenda susulan, menolak pergi dari susulan. Dan ya, ajakan Ongsu ditolak mentah-mentah oleh Kazuo. Kasihan amat sih. Di sisi lain, Takagami sedang bekerja sendiri untuk melakukan susulan, dan lagi-lagi cuma butuh satu pukulan kelar film ini.
Shin berpindah di sebuah bar. Okisu, Tokuro, Kazuo, dan Momo. Tanpa disengaja mereka membuat keributan dengan salah satu geng yang berasal dari salah satu SMA Kurosaki, dan terjadilah pertempuran di sana. Singkat cerita, Kazuo bertemu dengan Shibata, namun mereka tidak fight ya, dikarenakan ada polisi di sana untuk melakukan perkelahian. Next day, Ken menemui salah satu bos mafia yang bernama Taruka. Di sana Ken meminta agar Taruka jangan mengganggu showroom tempat Ken bekerja. Namun itu semua ditolak ya, dikarenakan tempat itu adalah tempat yang paling cocok untuk membangun sebuah klub. Lalu Ken bertemu dengan Fujiwara, yaitu orang baru yang baru saja keluar dari penjara karena baru saja membunuh orang, dan akan menjadi pemain track di film ini. Dan Ken juga bertemu dengan Kagami. Kagami sendiri merupakan orang yang diasuh oleh Ken saat orang tuanya meninggal. Shin berpindah di sebuah SMU Kurosaki yang dimana sedang ada simulasi pertarungan, dan lalu ada dua orang yang langsung menantang pimpinan Kurosaki, yaitu Shibata. Dua orang itu adalah Kenichi dan Naruzumi. Ketika Shibata menerima tantangan itu, tiba-tiba Fujiwara datang untuk menantangnya. Namun itu hanya gertakan Fujiwara saja, dan dia langsung pergi dengan berkata bahwa dia telah bergabung dengan Yakuza. Shin berpindah ke Takeru yang mendatangi kembali Suzuran untuk mencari Kagami, namun di sana dia malah diujar oleh siswa Suzuran lainnya. Dan lalu dia bertemu dengan Kazuo dan Takeru, menceritakan drama tentang dirinya. Ya, nggak penting sih, kita skip aja. Next day, ke Fujiwara dan gengnya untuk mengajar para murid Kurosaki atas perintah bosnya, hingga bahkan anak-anak Suzuran menjadi nasi empuk mereka, yang dimana hal itu menjadi perdebatan antara sekolah Suzura dan Kurosaki, dikarenakan Fujiwara dulunya adalah anak dari Kurosaki. Lalu suara mobil Ayasa dirusak oleh Fujiwara. Agak kocak sih cara sakitnya lagi sih. Dan Fujiwara juga menyerang pimpinan Suzuran, yaitu Gora, dan terjadi pertempuran singkat di sana. Cerita lain datang dari geng Okisu, di mana dia menceritakan bahwa Fujiwara dulunya tidak bisa mengalahkan Shibata, sehingga dia menyiramkan minyak ke Shibata, dan ya, Fujiwara lalu dipenjara. Lalu datanglah Yamashita dengan gengnya, yaitu Blacksmith, untuk menantang Kazuo untuk bertarung. Dan ya, satu tendangan kelar. Shin berpindah ke Shibata yang datang ke Suzuran, dan lalu dia menjelaskan bahwa dia dan Kurosaki tidak ada niatan untuk menyerang Suzuran. Dan Shibata datang juga ingin menantang pimpinan Suzuran, yaitu Boru, serta Shibata juga menjelaskan bahwa yang melakukan semua ini adalah Fujiwara, dengan tujuan mengadu Suzuran dan Kurosaki. Next day, Fujiwara bertemu dengan Kagami dan mengajaknya ke markasnya, yaitu tempat rongsokan. Di sana Fujiwara menceritakan dirinya dan Kurosaki, yang ujung-ujungnya Fujiwara mengajak kerjasama dengan Kagami. Di sisi lain, Goro mendatangi markas Fujiwara seorang diri dan mengajar mereka semua. Goro ingin menemui Fujiwara, dan anak buah Fujiwara mengatakan jika ingin menemui Fujiwara, Goro harus menemui Kagami, yang dimana Fujiwara sedang bersama Kagami sekarang. Lalu Goro menemui Kagami dan menanyakan di mana keberadaan Fujiwara, dan lalu Goro memukul anak buah Kagami, yang dimana hal itu membuat Kagami marah dan memukul Goro. Dan ya, lagi-lagi satu pukulan coy. Dengan kalahnya Goro, maka Kagami menjadi pemimpin baru Suzuran. Next battle antara Shibata dan Fujiwara di tempat Fujiwara dan Kagami menemui Kazuo, namun Kazuo menolaknya. Kembali lagi ke battle antara Fujiwara dan Shibata, di mana dimenangkan oleh Fujiwara dengan mematahkan tangan dari Shibata. Next day, Kazuo menemui Raindaman untuk mendapatkan ceramah dari dirinya. Setelah mendapat ceramah, Kazuo pun pergi dari tempat itu, dan Kazuo pergi ke tempat Fujiwara, dan di sana dia bertemu dengan Kagami. Dan akhirnya the last battle ditentukan. Saat pertempuran tiba, Kazuo sendiri dibantu oleh Goro beserta para pengikutnya serta anak-anak Kurosaki yang disuruh oleh Shibata.
Sedangkan di pihak Fujiwara dibantu oleh Kagami. Singkat cerita, pertempuran pun dilakukan. Sama seperti Cross Zero 44 sebelumnya yang setiap lantainya terdapat para penjaganya. Orang-orang mengantarkan Kazuo ke atap gedung tempat Kagami berada. Guru melawan Fujiwara namun diambil alih oleh Shibata dikarenakan guru kalah. Akhirnya The Last Battle dilakukan dan kemenangan didapatkan oleh Kazuo. Dan tamat cuy. Jujur gue agak kecewa sih, alurnya ini kagak jelas cuy. Ini si Kazuo nggak ada nyata melakukan sujuran, tapi ngapain dia nggak masuk ke sujuran cuy. Dan ya, kalian bisa komentar di kolom komentar aja ya. Sampai sini saja, jangan lupa tinggalkan like dan kalau perlu silahkan padamkan jago merahnya, oke? Dan sampai jumpa cuy.